untuk menghadapi kami bangsa Indonesia jika kalian ingin menjajah dan menguasai tanah tercinta warisan kakek kami ini. Dan kami tidak mungkin akan mempersilahkan dan membiarkan kalian hidup tenang di tanah kami dalam keadaan kami tidak mulia. Kamilah pemilik negeri Nusantara ini. Kami dan anak cucu kami yang akan menjadi raja untuk selamanya, yang akan menikmati kemuliaannya. Tidak boleh bangsa lain untuk merasa lebih tinggi di tanah ini dari bangsa Indonesia. Kalian siapa saja yang bukan bangsa Indonesia boleh tinggal hidup di Indonesia, namun kalian harus siap menghamba untuk bangsa Indonesia. Kalau kalian ingin jadi tuan di negeri kami ini, punya kakek di negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Ada hal unik dalam perayaan HUT Indonesia yang ke-80 tahun ini, di mana ada sebuah orasi. Akan tetapi bagi kami itu bukan orasi kebangsaan, tetapi orasi keiblisan. Sekali lagi, bukan orasi kebangsaan, akan tetapi orasi keiblisan. Bukan orasi yang menyatukan, memperkuat persatuan elemen-elemen bangsa Indonesia, justru akan memecah belah, mencerai-beraikan, mengkotak-kotak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Ini yang dimaksud dengan orasi keiblisan. Yang hal ini dilakukan oleh saudara Imaduddin, yaitu pada saat dia koar-koar berorasi di depan para santrinya malah. Ini yang sangat disayangkan. Mereka-mereka yang mestinya digembleng, diarahkan kepada kebaikan-kebaikan, kepada tawadu, kepada kasih sayang antar sesama, akan tetapi justru ditanamkan merasa lebih baik, merasa lebih mulia, merasa memiliki daripada yang lain. Padahal kita ini sebagai manusia, sebagai muslim yang taat, kita tahu bahwa yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan diukur karena orang itu banyak hartanya, tinggi jabatannya, kuat badannya, banyak pengikutnya, akan tetapi diukur sejauh mana ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seseorang bukan karena dia itu adalah seorang pribumi. Kemuliaan seseorang bukan karena dia itu adalah orang tempatan asli. Akan tetapi diukur sejauh mana dia mengamalkan agama Islam secara paripurna. Baik, kita simak videonya. Video gembong mukimat, ya. Orang-orang yang selama ini merasa dirinya paling pribumi, paling Nusantara, akan tetapi apa kata-katanya yang selalu dilontarkan adalah kebencian, rasis, merasa lebih baik yang lain di bawahnya. Kami dalam orasinya itu, kami ini harus menjadi raja, kalian harus menjadi hamba. Ini adalah bukan orasi kebangsaan, tetapi orasi keiblisan. Baik, kita simak videonya. Bagi bangsa Indonesia mulai 45 sampai nanti hari kiamat, kata bisa dijajah, kata bisa direndahkan oleh bangsa manapun. Kita bangsa besar, bangsa yang keturunan manusia-manusia agung di masa lalu penjajah menjadikan bangsa Indonesia selama kurang lebih 200 tahun sebagai bangsa yang merasa dirinya hina, bangsa yang inferior, bangsa yang tidak ada keunggulan di atas bangsa lainnya. Dan itu telah lama menjadikan bangsa kita menjadi bangsa-bangsa yang tidak mengerti keagungannya. Namun hari ini, sayonara, selamat tinggal rasa inferioritas bagi bangsa Indonesia. Siapapun bangsa di dunia ini, kami bangsa Indonesia mengiklankan, kami bangsa Indonesia
proklamasikan, kalian harus dengar suara kami. Kami mau bersahabat dengan siapapun bangsa-bangsa lain, tetapi kami tidak pernah mau dijajah. Kami bisa bersahabat dengan siapapun, tapi kalau kalian ingin menjadikan bangsa Indonesia dan negeri kami tercinta sebagai jajahan, maka kalian harus berhadapan dengan setiap putra-putri Indonesia. Kalian harus mempersiapkan keberanian yang luar biasa untuk menghadapi keberanian putra-putri Nusantara yang bagaikan harimau Sumatera, yang bagaikan badak Banten, yang tidak mungkin akan mundur untuk menghadapi setiap siapa saja orang yang ingin menjajah bangsa dan negeri ini kembali. Siapkan saja rudal kalian, hai bangsa-bangsa lain. Siapkan keberanian kalian yang paripurna untuk menghadapi kami bangsa Indonesia jika kalian ingin menjajah dan menguasai tanah tercinta warisan kakek kami ini. Dan kami tidak mungkin akan mempersilahkan dan membiarkan kalian hidup. Baik, sebelumnya ini sebetulnya omong kosong semuanya. Omong kosong. Siapkan rudal. Yang mau mengirimkan rudal itu ke Indonesia siapa? Yang mau mengarahkan rudalnya menyerang Indonesia sekarang siapa? Ini omong kosong. Baik, yang mau menjajah itu siapa? Di tanah kami dalam keadaan kami tidak mulia. Kamilah pemilik warisan kakek kami ini, dan kami tidak mungkin akan mempersilahkan dan membiarkan kalian hidup tenang di tanah kami dalam keadaan kami tidak mulia. Wah, kami tidak akan mempersilahkan kalian orang bangsa di luar Indonesia yang datang ke Indonesia hidup dengan tenang dalam keadaan kami tidak mulia. Ini adalah orasi keiblisan. Ucapan Imaduddin ini mengingatkan saya kepada dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh bersujud kepada iblis. Bersujud kepada iblis agar supaya iblis itu sujud kepada Nabi Adam, iblis gak mau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat termasuk di dalamnya adalah iblis, maka para malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam kecuali iblis. Aba wastakbar. Iblis enggak mau, sombong. Maka di sini dikatakan wastakbara takabbara wa qala ana khairum min. Wastakbara wa qala ana khairum min. Hada wajhu takabburi. Jadi orasi Imaduddin ini mengingatkan saya kepada orasi iblis yang ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam enggak mau, sombong. Kesombongannya dia mengatakan apa? Wa qala ana khairum min. Lah ini letak kesombongannya. Saya lebih baik daripada Adam. Saya lebih pribumi daripada Adam. Saya lebih dahulu diciptakan dari Adam. Kalau dalam ayatnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan. Iblis mengatakan, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, saya tidak akan sujud kepada Adam karena Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam Engkau ciptakan dari tanah. Api lebih baik, lebih mulia daripada tanah. Perasaan iblis. Maka orasi Imaduddin yang mengatakan bahwa kami pribumi lebih mulia daripada imigran, itu mengingatkan saya perkataan iblis yang merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Merasa lebih mulia daripada Nabi Adam, mengatakan bahwa kami diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Kami lebih pribumi, kami lebih Nusantara. Ini adalah tanah kami, tanah nenek moyang kami. Maka kalian kalau ingin menjajah, siapa yang ingin menjajah? Mereka yang datang bukan untuk menjajah, tapi untuk mendakwahkan agama Islam. Dengan rahmatan lil alamin, Islam datang bukan untuk mengajarkan permusuhan. Islam datang untuk menebarkan rahmat kasih sayang kepada seluruh umat. Baik, jadi sekali lagi, itu bukan orasi kebangsaan, bukan orasi yang menyatukan, memperkuat antar sesama bangsa
untuk menjaga bersama-sama keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Akan tetapi orasi keiblisan yang merasa dirinya lebih mulia, yang hal itu berdampak memecah belah antara sesama bangsa. Baik, kita lanjutkan. Kamilah pemilik negeri Nusantara ini. Kami dan anak cucu kami yang akan menjadi raja untuk selamanya, yang akan menikmati Baik, mengatakan bahwa kamilah pemilik negeri Nusantara ini. Bumi itu milik Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman itu dalam Al-Qur'an. Bumi itu akan diwariskan kepada siapapun dari mereka-mereka yang soleh. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'dzi dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Apa Imaduddin gak baca ayat ini? Apa Imaduddin kelewatan membaca Al-Quran sehingga kelewat tidak membaca ayat ini? Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr. Allah telah menentukan aturan Allah, annal arda yarisuha ibadiyas salihun, bahwa bumi ini apapun, Indonesia kah, Malaysia kah, Singapura kah, apapun negaranya, Allah akan wariskan kepada hamba-hambanya yang soleh. Jadi kalau Anda ingin mulia, ingin hidup mulia, solehkan diri Anda. Solehkan. Kalau ingin bertarung, bertarung dengan sehat, bersaing dengan sehat, bukan dengan menuduh, memfitnah, menimbulkan permusuhan antar sesama, merasa kalah saing begitu ya, merasa kalah lebih mulia. Perbaiki diri Anda, perbaiki, tambah bobot keilmuannya. Baik, jadi sekali lagi, bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik siapa-siapa. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan bumi itu kepada hamba-hambanya yang soleh. Siapa hamba-hambanya yang soleh? Yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang baik kepada sesama manusia, bukan malah mencerai-beraikan, menebar kebencian kepada manusia itu. Camkan itu wahai Imaduddin. Tidak boleh bangsa lain untuk merasa lebih tinggi di tanah ini dari bangsa Indonesia. Kalian siapa saja yang bukan bangsa Indonesia boleh tinggal hidup di Indonesia, namun kalian harus siap menghamba untuk bangsa Indonesia. Wah, harus siap menghamba untuk bangsa Indonesia. Jadi siapapun kalian yang bukan bangsa Indonesia, kalau ingin hidup di Indonesia, harus siap menghamba kepada bangsa Indonesia. Ini namanya mengajarkan kesyirikan. Kita itu hanya menghamba kepada Allah. Imaduddin, apa yang kamu ajarkan ini? Kamu Islam apa bukan? Kita itu disuruh hanya untuk menghamba kepada Allah. Ubudullah wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, menghambalah hanya kepada Allah, bukan menghamba kepada siapapun. Wahai Imaduddin, Anda mengaku kiai, tapi kalau Anda mengajak kesyirikan, bukan kiai, iblis. Astaghfirullahaladzim. Siap-siap menghamba kepada bangsa. Kita itu hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ajak umat kepada kesyirikan, wahai Imad. Ajaklah manusia hanya menyembah kepada Allah, menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaklah manusia kepada persatuan dan kesatuan demi membangun Indonesia secara bersama-sama. Jangan merasa lebih baik, jangan merasa lebih memiliki daripada orang lain. Ini adalah bentuk kesyirikan, bentuk salah satu ada unsur kesyirikan di situ. Berhati-hati. Kita itu hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdakwah selama kurang lebih 23 tahun. Selama berpuluh-puluh tahun Nabi SAW berada di kota Mekah, mengajak umat masyarakat kota Mekah untuk mentauhidkan Allah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai orang-orang, katakan, yakinkan bahwa hanya Allah Tuhan semata yang wajib kalian sembah, yang wajib kalian menghamba kepadanya. Nah, sekarang ada kelompok-kelompok gembong Imaduddin, gembong Imadiyah, Mukimat, Imaduddin mengajak kepada menghamba kepada bangsa Indonesia. Gak ada menghamba kepada manusia. Kita itu hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan hadis dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Berhati-hati. Kalau kalian ingin jadi Tuhan, di negeri kami ini punya kakek, di negeri ini kami punya leluhur, maka siap-siap kalian akan berhadapan dengan kemuliaan dan kehormatan putra-putri Nusantara, kami bangsa Indonesia.
Jadi berhati-hatilah dan jaga keluarga kita, terkhusus anak keturunan kita dari faham-faham semacam ini. Faham-faham yang mengotak-atik, mempermasalahkan nasab orang lain, nasab dirinya saja nggak diurus, nasab dirinya saja kacau, nasib dirinya saja kacau, nasib orang lain yang diurus. Oke, perhatiin dengan nasib orang lain, tapi lebih utama bagaimana diri kita itu prihatin, mengutamakan nasib diri kita sendiri. Jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Baik, apa yang dikatakan oleh Imaduddin itu, yang seakan-akan bahwa bangsa Indonesia adalah harus menjadi raja, ini di samping gak sesuai dengan esensi pengamalan isi ajaran Islam, esensi ajaran Islam. Karena termasuk dari sunnah Nabi Muhammad SAW itu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dengan para sahabatnya, Nabi mempersatukan, mempersaudarakan. Bahkan sampai di awal-awal masa-masa hijrah itu, antara sahabat yang hijrah, para pendatang, imigran lah, dengan orang-orang tempatan, orang-orang pribumi, orang-orang Ansor, itu sampai ada istilah saling mewarisi antara satu dengan yang lain. Jadi Nabi mempersaudarakan. Nabi menanamkan bahwa semuanya itu semuanya sama, yang berbeda adalah kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada gembong mukimat mengatakan bahwa bangsa ini lebih baik daripada bangsa yang lain, merasa lebih memiliki, merasa lebih mulia, merasa derajatnya lebih di atas daripada yang lain. Ini bukan ajaran dan faham Islam yang hakiki, tapi itu adalah hakikat ajaran iblis yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, yang merasa dirinya lebih mulia daripada yang lain. Ingat sekali lagi bahwa kita mulia bukan karena kita adalah pribumi, bukan karena asli Indonesia, tapi kita mulia karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin mulia, maka perbaiki kualitas ketakwaan kita, perbaiki amal soleh kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, innal arda yarisuha ibadiyas solihun, bahwa bumi ini akan Allah berikan, wariskan kepada hamba-hambanya yang soleh. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.